Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Misteri Kos Tua. Memasuki part yang ketiga sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum mendengarkan ataupun menonton video yang sebelumnya, yang part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja mulai ceritanya. Setelah makan, mereka mencuci piring-piring masing-masing, lalu terpisah di pintu keluar dapur. Tania senang saat turun dari tangga, selalu ada Rian yang menunggunya, duduk di ruang tamu dengan senyuman manis yang tidak pernah luntur dari wajah tampannya. Assalamualaikum, maaf ya lama. Waalaikumsalam, ya nggak apa-apa kok. Yuk berangkat, sebentar lagi siang. Tania tersenyum simpul lalu kemudian mengikuti Rian yang sudah berjalan mendahuluinya. Pulang pun mereka selalu bersama, tanpa ada rasa canggung satu sama lain. Rian dengan segala kepekaannya dan juga Tania dengan segala kecuekannya. Bahasanya pun masih sama, menggunakan lo gue bukan aku kamu. Sesamanya mereka di rumah, Tania dan juga Rian disambut oleh seorang gadis manis dengan pakaian serba tertutup dan tangan yang memegang koper serta tas yang besar berdiri di depan pintu masuk. Assalamualaikum kak, sapanya pada Tania dan Rian. Waalaikumsalam, cari siapa ya? Tanya Tania sedangkan Rian sedikit acuh, toh bukan urusannya juga. Ini aku penghuni kos baru di kos ini. Tapi dari tadi aku ucapin salam, gak ada yang jawab. Oh, mungkin ibu kos lagi keluar. Lagian jam segini di sini agak sepi, udah biasa. Oh iya kak. Ya udah yuk, masuk. Pintunya gak dikunci kok. Biasanya suka ada bibi. Sampai sekarang lagi ke belakang mungkin, makanya tadi gak dengar salam dari elo. Iya, nama lu siapa? Salsa. Jawabnya sambil menyodorkan tangan. Tania. Jawab Tania sambil menjabat tangan Salsa. Salsa lalu melirik Rian dan menyodorkan tangannya ke arah Rian. Rian menyambut uluran tangan itu lalu berucap, Rian. Iya tak, gue ke kamar duluan ya. Ada yang perlu gue urus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Tania dan Salsa bersamaan. Pacar kakak? Iya, ganteng kan? Ucap Tania cengengesan. Oh. Setelah percakapan singkat itu, Tania segera mengajak Salsa untuk naik ke atas dan menunjukkan satu kamar kosong yang akan ditempati oleh Salsa di gedung tua ini. Deritan pintu membuat Tania sedikit meringis, teringat akan masa-masa dirinya untuk pertama kali masuk ke gedung tua ini. Di dalam terlihat bersih dan juga wangi. Ruangannya masih sama, belum ada perubahan setelah penghuni lama pergi atau mungkin masih ada di sini. Dengan semangat Tania membantu Salsa untuk menata ulang letak barang-barang serta menambahkan sedikit dekorasi di kamar ini. Sampai Salsa menemukan dress panjang berwarna putih yang sangat-sangat cantik. Ini punya siapa kak? Tania masih ingat tentang perempuan-perempuan pemakai dress itu. Semua kejadiannya masih terekam jelas dalam otak Tania. Atau mungkin Tania tidak akan pernah melupakan kejadiannya. Udah buang aja, sini biar gue buang. Jangan, ini masih bagus kak. Sayang kalau dibuang, mending buat aku aja. Hehehe. Makasih udah mau bantuin aku. Iya, sama-sama. Gue pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu sudah tertutup dengan rapat, tetapi rasa kekhawatirannya masih hinggap di dalam pikiran serta hati Tania. Ia berharap semoga semuanya akan baik-baik saja. Pagi harinya, Tania menjalankan aktivitas seperti biasanya.
Suasananya masih sama, selalu sunyi dan juga sepi. Sekarang ia merasa lebih baik dari sebelumnya, walaupun tetap ada saja gangguan-gangguan kecil yang selalu datang menghampirinya. Semenjak kejadian itu, Miranda jarang terlihat di sekitaran kosan perempuan, tetapi lebih sering terlihat berada di bawah tempat kos laki-laki. Entah untuk alasan apa, sekarang Tania melihat kehadiran Miranda kembali di sekitar kamarnya. Tania berharap semoga semuanya akan baik-baik saja, karena Tania tahu semuanya berawal dari kesalahan dan juga dress pemberian Miranda lalu berujung pada kesialan. Di meja makan, Tania melihat Salsa yang aktif, bahkan sepertinya sudah kenal dengan dekat semua penghuni kosan. Terlihat dari caranya berinteraksi bersama yang lain. Bahkan Tania yang sudah lama tinggal di sini belum banyak mengenal penghuni di sini. Tania pun memilih untuk duduk di sebelah Mita. "Ada apa?" tanya Mita saat melihat raut wajah Tania yang berbeda dari biasanya. "Dress itu ada di kamar Salsa." "Oh ya, memangnya kenapa?" "Gue takut semuanya akan terulang kembali. Gue juga udah lihat ibu kesini lagi," ucap Tania sambil berbisik-bisik, takut akan ada yang mendengarnya. "Ya udah, banyak-banyak berdoa aja. Nanti ada yang mau gue omongin sama lo." Tania hanya mengangguk singkat sebagai jawaban. Hatinya merasa gelisah sesaat setelah melihat Miranda yang menghampiri Salsa dan berbicara dengan begitu akrab. Selesai makan seperti biasa, Tania berangkat bersama Rian. Tetapi ada yang berbeda dari raut wajahnya hari ini. Rian terlihat kesal. "Kenapa lo?" "Salam dulu jawab Rian dengan ketus. "Hehe, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa?" Tanyanya lagi mengulang pertanyaan yang belum dijawabnya. "Antar gue ceritain di jalan aja deh, udah siang, yuk." Tania hanya mengangguk singkat saat membuka pintu. Tania berpapasan dengan Salsa yang sudah tersenyum manis ke arahnya. Tania berniat untuk menyapa, tetapi Rian menarik tangannya dengan tiba-tiba, membuat Tania heran dengan kelakuan cowok satu ini. Tidak seperti biasanya. "Lo kenapa sih? Naik," kata Rian menyuruhnya untuk segera naik ke atas motornya. Iya, jawab Tania pelan, lalu naik ke atas motor metik itu. "Ada apa?" "Dia jelek-jelekin lo di depan gue. Gue gak suka." Kemudian membuat Tania terkekeh. "Salsa?" "Iya," jawab Rian singkat. "Mungkin dia suka sama lo kali, makanya gitu." "Udah deh, jangan dipikirin. Ada yang lebih penting dari itu." "Ya penting lah, orang lo dijelek-jelekin sama dia. Gue gak terima," dengus Rian dengan perasaan senang dan juga aneh. Tania lalu mengelus-ngelus pundak Rian mencoba untuk menenangkannya. "Udah, lupain aja. Ada yang lebih penting dari itu. Kemarin gue bantuin beresin kamarnya Salsa. Gue nemuin sebuah dress di kamar itu. Gue takut dia bakalan kenapa-napa," ucap Tania dengan nada pelan. Ia takut pada pemikirannya sendiri. "Udah, lupain aja, lagian dia kelihatannya agamis banget. Dia nggak bakalan kenapa-napa kok," jelas Rian. Berusaha untuk mengurangi kekhawatirannya, yaitu kekhawatiran Tania yang belum tentu akan terjadi. "Ya semoga saja," gumam Tania pelan. Tidak lama, mereka pun sampai dan berpisah di tengah jalan setapak menuju ke gedung yang berbeda. Sepulang kuliah, Tania langsung bergegas menuju ke kamarnya. Ia butuh istirahat lebih karena daya tubuhnya melemah dalam beberapa hari ini. Saat melewati kamar Salsa, Tania mendengar suara seorang laki-laki. Tania yang berpikiran positif menduga kalau suara itu berasal dari ponsel milik Salsa, mungkin sedang menelepon atau video call. Sampai sudut matanya kembali melihat sesosok perempuan pucat memakai dress pink itu kembali menghampiri dirinya setelah sekian lama. Jauhi orang itu, dia bukan orang baik-baik. "Kenapa?" tanya Tania pelan. "Jauhi saja jika ingin selamat." Lalu perempuan itu menghilang begitu saja. Tania memang tidak memiliki indera keenam, tapi anehnya Tania bisa melihat dan mendengar ucapan dari hantu itu saja.
Tania selalu berdoa semoga semuanya akan baik-baik saja buat dirinya, begitupun dengan orang-orang di sekitarnya. Tak, ngapain lo berdiri di sini sendirian? Tania menoleh dan menemukan Mita yang berdiri di belakangnya. Gue ke kamar lo yuk. Ada yang mau gue omongin sama lo. Potong Mita, mengajak Tania untuk segera pergi ke kamarnya. Boleh, jawab Tania pelan. Mereka berdua pun berjalan beriringan menuju kamar Tania. Tania tahu semuanya ada hubungannya dengan misteri kematian sahabatnya Adis yang beberapa hari ini sempat terlupakan. Jadi, tanya Tania setelah sampai di kamarnya, gue punya petunjuk. Apa? Waktu itu gue menyimpan buku diary dia dan sampai sekarang gue lupa untuk membacanya. Gue terlalu takut, ucap Mita pelan. Tania lalu mengelus lengan Mita, berusaha untuk menguatkannya. Tania bisa merasakan kesedihan Mita. Ini begitu berat baginya. Ya udah sana ambil, ucap Tania lembut. Iya sebentar ya. Mita pun memilih untuk segera berlari ke dalam kamarnya, tidak membutuhkan waktu yang lama, karena kamar yang ditempati Mita berhadapan dengan kamar Tania. Mereka berdua pun mulai membaca lembaran demi lembaran kertas usang yang menimbulkan gelak tawa serta kepedihan. Semuanya berawal dari kesenangan dengan ujung kesedihan. Tidak banyak informasi yang bisa Tania ataupun Mita dapatkan selain kesedihan mendalam Adis yang depresi karena diganggu oleh sosok-sosok penghuni kos di sini. Jadi gimana tak? Tanya Mita pada Tania. Katanya kejadian ini bermula dari penemuan Adis yang berujung teror-teror aneh. Tertulis juga ada kata ingin dibebaskan dari jeruji pembatas rumah dan luapan emosi. Terang Tania menjelaskan. Jadi, ya kemungkinan besar arwah itu ingin pergi tetapi nggak bisa karena suatu hal dan sebagainya lagi. Ya mungkin ingin teman untuk menemani mereka di sini. Terang Tania memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang sedang terjadi. Ya terus gimana dong tak? Mita bertanya dengan nada khawatir. Gue juga bingung. Gimana kalau kita perhatikan tingkah laku ibu sama Salsa saja dulu? Usul Tania memberikan pendapat. Ngapain Salsa dibawa-bawa? Dia kan nggak tahu apa-apa. Dia kan nemuin dress itu. Kemungkinan besar dia bakalan diteror juga sama makhluk-makhluk penghuni di sini. Jawab Tania singkat. Bisa jadi. Gue ke kamar dulu ya. Besok kita mulai penelusuran lainnya. Ucap Mita terdengar antusias. Oke, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Mita, Tania langsung naik ke atas ranjang, bersiap untuk tidur, tetapi anehnya ada sebuah angin yang tiba-tiba berhembus dengan kencangnya sampai membuat jendelanya terbuka lebar. Sosok Tania pemakai dress pink itu menghampiri Tania, membuat Tania merasa sedikit heran. Akhir-akhir ini, sosok itu sering datang menemuinya. Kenapa? Aku cuma mau bilang, jauhi Mila dan juga Salsa. Kenapa? Teriak Tania dengan ketus. Ia sudah muak dengan ucapan sosok itu, melarangnya untuk berdekatan dengan Mila dan juga Salsa. Tetapi tidak diberitahu alasannya kenapa. Mereka orang jahat. Gue gak percaya sama omongan lo. Terserah. Intinya aku sudah mengingatkan kamu soal kematian sahabatnya Mita. Kamu bisa cari tahu di gudang belakang lantai bawah. Semua misteri akan terpecahkan di sana. Beneran? Tanya Tania penasaran. Coba kamu cari saja. Ya udah, besok gue cari deh. Makasih ya hantu, ucap Tania pelan. Ada gunanya ia bisa berbicara dengan sosok itu. Sosok itu pun menghilang di balik jendela yang kembali tertutup dengan rapat. Tania akan memberikan kabar bahagia ini pada Mita itu besok. Tania selalu berdoa semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar
dan dalam jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Besok Tania akan meminta bantuan Rian dalam masalah ini, karena Tania tidak tahu letak gudang yang dimaksud sosok tersebut. Tania pun akhirnya memilih untuk segera tidur karena ia tidak sabar untuk memulai petualangan yang baru besok. Setelah pulang dari kampus, Tania langsung mengajak Rian untuk mencari sesuatu di gedung belakang. Yang sosok itu beritahu kemarin. Tania bahkan sampai lupa namanya, ya karena sudah lama tidak melihat sosok itu. Ruangannya terlihat sepi dan juga sunyi. Tania memilih berjalan di belakang Rian sambil memegang jaket pria itu. Sampailah mereka di depan pintu dengan keadaan saling berhadapan. Rian dengan sekuat tenaga mengumpulkan keberaniannya untuk mencoba membuka pintu itu. Suara deretan pintu itu mampu membuat bulu kutub mereka berdiri dengan sempurna. Hawa panas langsung menyambut mereka dan sinar matahari sore pun menerobos masuk melewati celah-celah jendela tua. Debu berterbaran di sekitar ruangan itu. "Assalamualaikum," sapa Tania pada ruangan kosong itu. Tania langsung melirik Rian dan memberikan kode untuk segera mencari barang yang membuat mereka berada di sini. Semuanya mereka periksa, dari mulai lemari, meja, tumpukan-tumpukan kardus, dan beberapa buku-buku yang berjejer dengan debu yang menyelimutinya. "Lo dapat sesuatu tak?" "Belum, masih nyari," jawab Tania pelan, melirik kiri dan kanan. Mereka terus mencari, lalu Tania membuka satu lemari paling besar yang ada di sini. Di dalamnya terdapat banyak dress dengan model dan warna yang berbeda. Pandangan Tania pun jatuh pada sebuah buku lusuh yang berada di bawah celah-celah baju. Dengan perasaan bahagia, Tania langsung membawa dan memperlihatkannya kepada Rian. "Yan, sini deh." "Iya, kenapa?" "Gue dapat buku ini. Catatan rahasia." Begitulah tulisan yang berada di sampul buku ini. Tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Tania pun segera membawa Rian untuk pergi dari tempat ini dan memilih kamar Rian untuk membaca dan juga menganalisanya bersama. Kalau dibawa ke atas, takutnya nanti ketahuan oleh Miranda. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ada seseorang yang memperhatikan dan mengikuti mereka sampai keluar gudang. Dia adalah Mila. Mila adalah anak yang cerdas dan cantik, namun ia harus tertahan dengan sebuah perjanjian yang menyedihkan. Semuanya hancur gara-gara ide sialan itu. Sesamanya mereka di kamar Rian, Tania langsung duduk dan mulai membaca lembar demi lembar kertas yang bertuliskan sejarah atau bahkan cerita kelam tentang gedung tua ini. "Tak, lo gak sholat?" tanya Rian yang memperhatikan Tania yang masih fokus membaca bukunya. "Enggak, gue lagi halangan," jawab Tania singkat. Matanya terus melirik tulisan-tulisan itu. "Oh, oke kalau gitu." Rian pun segera meninggalkan Tania, pergi ke toilet untuk membersihkan badannya. Setelah kepergian Rian, Tania merasakan hawa yang berbeda. Hawanya berubah menjadi sejuk. Ia pun tergoda untuk membaringkan badannya di atas kasur empuk milik Rian. Membaca sambil rebahan membuatnya menjadi mengantuk. Tidak butuh waktu terlalu lama sampai Tania tertidur dengan posisi terlentang. Seorang gadis dengan rambut pirang diikat mendekati sebuah ruangan yang tampak redup. Ia penasaran dengan apa yang berada di ruangan itu. Gadis itu berjalan dengan perlahan agar tidak ketahuan oleh orang lain. Di bawah cahaya sinar mentari sore itu, gadis tersebut menemukan sebuah dress cantik dengan hiasan renda-renda di bagian bawahnya. Dengan perasaan senang, gadis itu membawanya menuju ke kamar dan mencobanya. Setelah dipakai, ternyata gaunnya cocok di badan gadis itu. Gadis itu pun tersenyum bahagia, merasa menjadi semakin cantik sekali karena memakai dress ini. Setelah hari itu semuanya berubah. Gadis itu tidak seceria dulu, bahkan terkesan murung.
Gadis itu pun menceritakan semua kejadian yang sedang ia alami sekarang kepada sahabatnya. Sahabatnya yang merasa khawatir pun memilih untuk selalu berada di sampingnya, berusaha menjaga dan merawatnya. Tubuh gadis itu yang awalnya berisi lama-lama semakin mengecil. Wajah cantiknya pun tertutupi oleh wajah pucat pasi. Sahabatnya pun semakin khawatir. Pernah sesekali ia mengajaknya untuk pindah ke tempat lain, tetapi gadis itu selalu menolak dengan alasan semuanya akan baik-baik saja. Sampai suatu hari, gadis itu pergi ke dapur untuk minum. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya. Perempuan cantik dengan menggunakan dress yang sama yang pernah melekat di tubuhnya. Perempuan itu tampak cantik dengan make up simpelnya itu. "Mau ikut denganku?" ajaknya. "Lo siapa?" tanya gadis itu dengan waspada. Ini bukan kali pertama ia melihat sosok misterius yang tidak ia kenal di sini. "Lo sudah mencuri sesuatu dari gue, dan gue bakalan ambil sesuatu dari elo. Nyawa elo," ucapnya dengan nada penuh ancaman. Gadis itu tampak terkejut. Keringat dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Tiba-tiba sebuah pisau melayang ke arah badannya. Gadis itu kaget dan mundur dengan perlahan. Perempuan itu tersenyum menyeringai, membuat wajah yang awalnya cantik berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya rusak parah, darah mengalir dari kepala sampai menetes ke lantai. Tangannya terlihat patah, hidungnya bahkan tidak terlihat. Matanya yang melotot tajam hingga hampir keluar membuat gadis itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tanpa disadari, pisau yang tadi melayang bergerak menembus dan juga merobek perut gadis itu. Darah segar mulai menetes membasahi lantai. Gadis itu menjadi semakin panik pada saat sosok itu mulai mendekatinya dengan tangan yang menculur ke depan. Sosok itu memamerkan kuku-kukunya yang panjang, yang terlihat sangat tajam juga. Dengan gerakan cepat, sosok itu mengambil sesuatu dari dalam tubuh gadis itu. "Ah, tak, lo kenapa?" ucap Rian sambil mencoba membangunkan Tania yang sedang tertidur sambil berteriak. Minum, mana minum?" ucap Tania ngos-ngosan, seperti baru selesai lari maraton. Rian pun segera mengambil minum yang sudah dia simpan di atas nakas. Dengan cepat, Tania segera meminumnya dengan sekali tegukan. "Kenapa lo?" Rian bertanya dengan nada panik. Ternyata gue mimpi buruk," jawabnya menyeka keringat yang entah sejak kapan membasahi pelipisnya. "Tapi sekarang lo gak apa-apa kan?" tanya Rian sekali lagi. Enggak apa-apa kok. Cuman kok badan gue agak lelah ya?" tanya Tania dengan bingung. "Gimana lo gak lelah? Orang lo teriak-teriak sambil guling-guling," jawab Rian sambil cengengesan. "Masa sih? Sekarang jam berapa?" "Jam 11 malam," jawab Rian sambil meredakan tawanya. Kenapa lo gak bangunin gue sih?" gerutunya. "Udah tidur aja di sini. Gue tinggal tidur di bawah," usul Rian. "Beneran? Makasih ya, selamat malam," jawab Tania cepat sambil tersenyum, mengerjai Rian karena sudah berani mentertawakannya. "Jangan lupa baca doa." "Iya, hehehe." Mereka pun akhirnya tertidur. Tania yang tidur di atas kasur terlihat begitu nyenyak. Sedangkan Rian yang tidur di atas sofa terlihat berbalik-balik, mencari posisi yang nyaman untuk dirinya. Tania kemudian terbangun di siang hari, badannya terasa begitu pegal-pegal, efek sedang halangan. Jika sedang halangan, Tania juga lebih sering tertidur karena merasa ngantuk walaupun sudah tidur dengan waktu yang cukup lama. Seperti hari ini, dia terbangun di siang hari padahal ia tertidur sejak sore kemarin. Kamar ini terlihat begitu sepi dan juga sunyi. Tidak terlihat ada kehadiran orang lain selain dirinya.
Tania mengedarkan pandangannya dan menemukan kotak berisi makanan serta secari kertas. Tania sedikit penasaran dan segera membacanya. Assalamualaikum, tak? Gue mau keluar sebentar ya beli buah-buahan buat lo. Lo kan lagi halangan. Jadi biar nggak terlalu sakit perutnya kalau makan buah. Oh iya, gue tulis note ini karena pulsa HP gue habis. Dan tadi nggak enak mau bangunin lo. Ya udah deh, cuman itu doang. Oh iya, itu makanan jangan lupa dihabiskan ya. Waalaikumsalam, Berian. Setelah membaca itu semua, sudut bibir Tania ini tersenyum bahagia. Ternyata Rian sangat peduli padanya, bahkan mengurus kebutuhannya. Tania pun segera memakan makanannya dengan lahap dan membaca kembali buku tua itu. Matanya terus membaca setiap deretan huruf yang berjejer rapi di sana. Semua yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati. Tidak akan ada penolaknya kecuali pemiliknya sendiri. Kata-kata terakhir yang berada di dalam buku itu membuat Tania berpikir keras. Mungkin penolaknya hanyalah pemilik gedung ini, yaitu Miranda. Tania lalu segera pergi dari kamar Rian dengan buru-buru sampai tidak sengaja menabrak seseorang pria. Hei, kalau jalan tuh lihat-lihat. Bentaknya membuat Tania menoleh. Maaf, gue nggak sengaja. Ucap Tania pelan lalu berjalan pergi, tetapi lelaki itu memegang tangan Tania. Maaf dari lo itu nggak cukup, jawabnya dengan ketus. Lo itu nggak kenapa-napa. Gue juga udah minta maaf, terus ngapain lo nahan gue? Lepasin, teriak Tania menatap tajam pria itu. Enak aja, kekeh pria itu. Lepasin nggak? Nggak akan. Bangsat, teriak Tania dengan kesal. Oh, ayolah. Pria ini baik-baik saja, bahkan badannya tidak ada yang terluka sedikit pun. Dan plak! Setelah menampar pria itu, Tania langsung berlari menuju lantai atas. Ocehan demi ocehan Tania lontarkan di sepanjang perjalanan menuju ke kamarnya. Nasib sial berpihak kepadanya. Setelah mendapatkan ocehan dari pria itu, sekarang Tania mendapatkan tatapan tajam dari ketiga temannya itu. Kenapa? Tanya Tania berbahasa basi. Wajahnya berubah, tersenyum manis. Salam dulu kek, ketus Mita membuat Tania terkekeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Kenapa kalian ada di kamar gue? Tanya Tania. Sudah menjadi kebiasaannya, ia lupa untuk mengunci pintu, sehingga teman-temannya itu sering masuk seenaknya. Semalam kemana aja lo? Tanya Mita dengan mengedipkan mata sebelahnya. Pipi Tania pun memanas karena malu. Ya karena Tania sudah tahu pasti mereka sudah menunggu kedatangannya sejak kemarin. Kenapa emang? Tanya Tania berbora-bora tidak tahu. Kita nungguin elo, jadi Mita bertanya. Jadi gue belum dapat info apa-apa. Hehe, serius, semalam kemana? Kali ini Azahra yang bertanya. Semalam ya gue nyari informasi bareng Rian. Jadi semalam gue ketiduran di kamar. Ya di kamar Rian. Hehe, maaf ya. Oh, makin nempel aja nih, ucap Mita terdengar mengejek. Maaf, tapi perkataan Tania itu dipotong oleh ucapan Mita. Iya gak apa-apa kok, kita keluar dulu ya, ayo, ucap Mila sambil menarik tangan Mita dan juga Azah. Setelah kepergian mereka, Tania menghela nafas gusar. Ada apa dengan Mila? Tania merasakan ada kekesalan dalam sikap Mila saat mengetahui ia seharian bersama Rian. Tania pun tidak melihat gadis berkerudung itu. Di mana dia? Padahal Tania ingin menanyakan soal suara lelaki yang waktu itu ia dengar. Gue capek Tuhan. Gue ingin segera terbebas dari semua masalah ini. Doa Tania untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Tania tidak keluar-keluar dari kamar. Beberapa kali ponselnya bergetar tanda kalau ada telepon masuk, tetapi Tania memilih untuk mengabaikannya. Apa salah Tania merasa cemburu? Iya, Tania sedang cemburu saat mengetahui kalau Rian pergi bersama Salsa.
gadis yang katanya agamis itu. Cih, katanya anak agamis, polos, mana ada mau sama cowok berduaan. Kerutu Tania menjelek-jelekan Salsa. Kesal hanya itu yang sedang melanda di hati serta pikiran Tania sekarang. Bahkan sahabatnya pun terlihat biasa saja membicarakan Rian dan Salsa, menggosipkannya tepat di hadapan Tania saat sedang makan tadi pagi. Mereka jelas tidak memperdulikan Tania yang terlihat kesal mendengarkan celotehan mereka. Sekarang Tania semakin bertambah kesal karena sudah membaca buku itu sampai berulang-ulang kali tetapi tidak menemukan titik terangnya. Mimpi soal kematian seorang gadis yang Tania yakini kalau itu adalah Adis, dia masih ragu untuk menceritakannya kepada Mita. Tania tidak bisa menyimpulkan apapun tanpa adanya sebuah bukti. Tania takut jikalau Mita mengetahuinya ia akan bersikap ceroboh dan menelepon polisi untuk berusaha memenjarakan Miranda karena ingin membalaskan dendam atas kematian sahabatnya Adis di kos ini. Padahal tidak ada bukti yang menguatkan dugaan mereka. Itu yang Tania takutkan. Semuanya bertambah rumit seiring berjalannya waktu. Tania merasa heran, kenapa dulu ia bisa tertarik dengan kos tua yang menyeramkan ini. Padahal Tania patut mencurigai, kenapa harga sewa kamar bisa semurah itu, padahal kamarnya terbilang luas. Entah kesialan apa takdir membawanya ke gedung ini. Tania sempat ingin pulang tetapi tidak bisa karena sedang kuliah. Apalagi sekarang ada lelaki yang sedang ia sukai di sini. Tania menjadi semakin bingung. Bunuh diri pun bukanlah soal yang mudah. Masih ada harapan dalam doa seorang ibu yang menginginkan kesuksesan anaknya. Gimana? Lo ngapain lo muncul lagi? Udah deh, gue udah capek. Gerutu Tania pelan. Kamu gak mau petunjuk itu? Aku tahu ada sesuatu di buku itu. Kenapa gak lo bilang dari kemarin kalau lo tahu? Lo gak perlu suruh gue susah-susah ambil buku itu di gudang kan? Tekan Tania pada sosok itu, memutarkan bola matanya kesal. Itu adalah bukti, biar kamu sama teman-teman kamu percaya. Iya, terus gimana? Gue gak nemuin apa-apa. Gue juga ragu dengan kematian Adis sahabatnya Mita yang mati karena hantu itu, ucap Tania dengan ketus. Kamu gak usah khawatir, dia orang yang baik. Iya tahu, tapi kan, kok lo hilang sih? Ngeselin lo. Mending gue tidur aja. Kenapa sih semua orang nyeselin hari ini? Teriak Tania menggema di dalam kamarnya. Dengan kesal Tania naik ke atas ranjang, menarik selimut sampai sebatas dada. Ia lelah bukan hanya fisiknya, begitu pun dengan batinnya. Lelah akan semua yang tidak ia pahami. Tania hanya bisa bertanya mengapa, dan mengapa, tanpa ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Tidak cukup waktu yang lama untuk Tania terlelap dan bermimpi indah. Semuanya terasa begitu cepat, sampai sebuah asap tiba-tiba masuk melalui celah-celah pintu, mengganggu pernapasan Tania, membuatnya terbangun sampai terbatuk-batuk. Tania terkejut saat membuka mata. Di dalam kamarnya sudah banyak asap hitam yang mengepung. Tidak ada suara alarm, tapi Tania memahami situasinya sekarang. Kebakaran! Teriakan demi teriakan terus Tania lakukan sembari mencoba untuk berjalan keluar. Semuanya sia-sia. Apinya sudah menjalar masuk ke dalam kamar. Tania menjadi putus asa. Apakah ini takdir hidupnya? Meninggal di kota orang dengan status serta harapan yang belum ia capai. Tania jadi bingung dan rasanya ingin menangis dengan sangat kencangnya. Tolong! Tolong! Tania terus berteriak. Hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Asap membuat matanya perih, air mata bahkan sudah membasahi pipi. Tenggorokannya tercekat, ia tidak bisa bernapas. Anehnya, kemana orang lain? Kenapa hanya Tania yang berteriak? Apakah hanya dirinya saja yang terjebak di sini?
Tania merasa ia ditinggalkan sendirian. Tania belum siap jika akan mati sekarang. Tania masih berharap ini hanyalah mimpi buruk dan bukan kenyataan. Kalaupun kenyataan, pasti akan ada orang lain yang ikut terjebak di dalam sini bersamanya, bukan hanya dirinya seorang. Dari luar gedung, Rian, Mita, dan juga Aza terlihat menatap hamba gedung yang sudah mereka tinggali beberapa bulan bahkan tahun terakhir ini. Si jago merah melahap gedung itu tanpa ampun. Di lain tempat, Milan dan juga Salsa terlihat tersenyum bahagia. Orang yang menghalangi jalannya harus mereka musnahkan. Azahra baru menyadari bahwa ia tidak melihat kehadiran Tania setelah makan pagi tadi. Azahra pun mulai menanyakan Tania kepada orang-orang yang berada di sekitaran sini, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tania. "Kenapa, Zah?" tanya Mita, seseorang yang menyadari kelakuan Azza yang aneh dan seperti orang yang sedang linglung. "Tania gak ada, Mil. Apa dia pergi kuliah?" tanya Azahra sambil menengok kanan dan kiri mencari keberadaan sahabatnya. Kali aja Tania berada di sekitaran sini. "Apa?" teriak Rian dengan sorot mata yang berubah tajam. Wajahnya langsung memerah seperti sedang menahan amarah. Rian menyukai Tania dan itu benar adanya. Bahkan tadi Rian meminta Salsa untuk mengantarnya ke toko emas, membelikan cincin untuk Tania. Niatnya nanti malam ia akan mengungkapkan perasaannya kepada Tania dengan memberikan cincin itu. Tetapi lagi-lagi takdir mempermainkan dirinya. Hatinya bahkan batinnya itu pun benar-benar terluka, sakit tentu saja. "Ini gak bisa dibiarin," ucap Rian dengan napas yang memburu, berusaha keras untuk masuk ke dalam kobaran api itu, tetapi langkahnya ditahan oleh Salsa dan orang lain. "Jangan, kamu gak bisa mempertaruhkan nyawa kamu hanya untuk Tania, yang bahkan kita sendiri enggak tahu dia masih hidup atau sudah mati," bentak Salsa, berusaha untuk menenangkan Rian. "Ah, diam, apa urusannya sama lo, ha? Gue mati pun enggak peduli, asal gadis yang gue cintai selamat," teriak Rian dengan keras, membuat Salsa mundur. Cukup. Apa yang dikatakan Salsa ada benarnya, Yan," ucap seseorang berusaha menenangkan. Rian tidak memperdulikan perkataan mereka. Fokusnya kini sudah berpindah pada Tania. Apa dia masih baik-baik saja? Rian selalu berharap seperti itu. Rian kemudian memberontak agar bisa masuk dan menolong cintanya, yaitu Tania. Tetapi seseorang menyuntikkan obat bius pada bahunya. Rian tidak mengerti jalan pikiran mereka. Kenapa mereka terlihat mudah untuk mengikhlaskan Tania yang jelas-jelas dekat dengan mereka dan misi itu? Apakah akan berakhir sampai di sini? Hanya Tania yang baru membaca buku itu dan sekarang sudah pasti ikutan terbakar. Tubuh Rian lama-lama melemah, matanya memberat lalu tertidur akibat obat bius itu. Rian terbangun di sebuah rumah warga dan meringis kesakitan kala mengingat kejadian tadi bukan hanya mimpi buruk semata tetapi sebuah kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. Rian langsung bangun, menanyakan tentang kos itu pada seorang ibu-ibu yang mungkin sedang menunggu Rian sadar. "Gedung itu gimana, Bu?" tanya Rian, masih berharap kalau Tania akan selamat. "Semuanya sudah terbakar habis, Nak." "Apa ada korban jiwa dari kebakaran itu?" tanya Rian dengan diri. "Iya, ada seorang gadis yang terjebak di sana, gadis malang. Mayatnya ditemukan hangus di lantai," jawab ibu itu terdengar sedih. "Gadis itu dimakamkan di mana, Bu?" "Pemakaman umum yang ada di ujung belokan." Tanpa berpikir panjang, Rian segera berlari ke tempat itu. Kebetulan sekali kalau itu pemakaman yang sering ia dan Tania sering lewati bersama. Sekarang gadis itu yang menempati salah satu lahan kosong di sana. Rian kemudian terduduk dengan air mata yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Di sana terlihat ada Mita, Aza, Mila, dan Salsa yang sedang menaburi bunga dengan nisan bernamakan Tania.
Perih hatinya saat Rian melihat pemakaman itu. Kenangan manis bersama Tania seakan terputar kembali di ingatannya seperti kaset rusak, membuatnya memukul dadanya dengan sesak. Rian berlari bersimpu di bawah menatap hampa nisan itu. Ia tidak peduli jika dianggap cowok cengeng. Hatinya sedang sakit, perih dan juga terluka. Salsa yang kasihan mencoba untuk menenangkan Rian, mengusap punggung tegap itu yang terlihat bergetar. "Ian, ayo kita pulang," ucap Salsa dengan lembut mencoba untuk menenangkan Rian yang terlihat sangat-sangat terpukul. "Kalian berdua saja, gue masih mau di sini," ucap Rian parau. "Tak, ayo Sa, Rian butuh sendirian," ucap Mita yang mengerti keadaan dan mengajak mereka untuk meninggalkan Rian sendirian di sana. "Kenapa lo tega sih? Gue udah mau ngelamar lo, tapi kenapa lo tinggalin gue? Lo jahat sama gue, lo jahat," racau Rian di depan batu nisan yang tidak bernyawa itu. Hatinya sangat pedih sekali. Untuk kesekian kalinya, Rian kembali merasakan kehilangan seseorang yang ia kasihi dan sayangi. Alam pun terlihat berduka dengan kesedihan Rian. Hujan tiba-tiba datang, mengguyur tubuh Rian yang sedang memeluk batu nisan bertuliskan nama Tania. "Takdir manusia siapa yang tahu?" gumam Miranda di bawah payung hitamnya. Ia tersenyum kecut, lalu pergi meninggalkan Rian dengan segala kesakitan yang Miranda perbuat. Ya, Miranda lah dalang di balik terbakarnya kos tua itu, kos miliknya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, comment, dan share serta subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Dan semoga kalian terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas atau monoton. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.